Tuan Putri, angin hari ini kencang. Jangan main layangannya. Cuma satu kali tidak apa-apa, tidak bisa. Cuaca semakin dingin. Terakhir kalinya. Nanti aku cari cara lain baik. Permaisuri tampak pucat. Mohon jaga kesehatan. Malam ini hamba akan ke kuil Anhua. Membacakan sutra untuk putra kedua. Kamu baik hati. Hamba tidak seperti Selirjia, yang hanya sibuk dengan kandungannya. Putra kedua sakit parah. Dasar pelacur. Masih berani main layangan. Cek siapa itu. Apa kakak sudah lihat? Setinggi ini. Seharusnya kelihatan. Tuan Putri, permaisuri datang. Amble. Salam untuk permaisuri dan selir mulia. Salam antak Nyonya Hai. Putra kedua kritis. Kau berani bermain layangan riang di sini? Tak punya hati nurani. Permaisuri jangan marah. Nyonya Hai bersahabat dengan Ulanara di Istana Dingin. Biarkan dia bersenang-senang. Main layangan. Kebahagiaan orang hina takkan lama. Berapa lama bisa sombong? Hamba tidak tahu putra kedua sakit. Sungguh tidak sengaja bersukaria di sini. Putra mahkota sakit parah kau tidak tahu? Dasar hati beku. Kentang Wenggi? Permaisuri, ini kantong bunga plum. Hadiah Nyonya Hai untuk Ulanara di Istana Dingin. Nyonya Hai masih setia pakai setiap hari rupanya. Tampaknya masih setia pada yang di Istana Dingin. Tak peduli putra kedua kita. Kau suka main layangan di taman? Berlutut di sini merenung kesalahan. Ampun. Hamba tidak sengaja. Cuaca mau hujan nih. Justru bagus. Berlutut di sini 2 jam. Tunggu hujan bersihkan hati kotormu. Permaisuri hati-hati jangan naik darah. Urusan putra kedua lebih penting. Jangan emosi. Kakak. Tuan Putri. Hawk ya XIN. Waktunya belum tiba. Tunggu. Waktunya sudah tiba. Nona bangunlah. Waktunya sudah tiba. Sudah bisa bangun. Nona,
Kita kembali ke istana, Nona. Ayo cepat bangun. Nona, mari kita pulang. Nona. Jangan ikuti aku, Nona. Nona, siapapun tidak boleh mengikutiku. Nona. Belakangan ini tanganmu bukan sangat sakit ya? Sudah dibuat 2 pasang, pelindung lutut dan lengan, biar hamba yang buat. Tidak apa, aku yang buat, ini untuk Ji Taipin. Diobati dengan obat yang dikirim Jiang Yubin. Tangan sudah jauh lebih baik. Hanya saja dia ingin masuk, menggantikan Nona melihat juga sulit. Kita sampai di titik ini. Jiang Yubin begitu perhatian. Sudah sangat langka. Ruisin. Sebenarnya kamu bisa bersama Jiang Yubin. Tidak perlu ikut aku ke istana dingin. Tidak, ikatan hamba dengan Nona lebih penting dari apapun. Kokak. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Kakak. Hailan. Kakak. Hailan, kamu kenapa? Tanganmu kenapa? Itu Permaisuri dan Gui Fei. Dan Shen Changzai. Mereka sangat memaksa menginjak tanganku. Lalu menghukumku berlutut di bawah hujan. Tanpa kakak, aku benar-benar tidak tahan. Hailan, kamu sudah menderita. Kakak. Tapi kamu harus belajar melindungi dirimu sendiri ya Hailan. Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku orang yang tidak berguna. Hailan, tidak. Kamu sangat pintar. Kamu pasti bisa melindungi dirimu sendiri. Hailan, kamu ingat tidak kejadian Bai Hua dan waktu itu? Aku diperlakukan tidak adil, kamu yang lari ke hadapan Kaisar, membela aku. Waktu itu kamu bisa, sekarang tidak bisa lagi? Waktu itu, aku untuk membersihkan nama kakak. Dan Kaisar, akhirnya menghargai kakak, tapi sekarang. Orang yang menggangguku, bukan berkedudukan tinggi berkuasa. Yaitu sangat disayang Kaisar. Apa yang bisa saya lakukan jika saya sendirian? Hailan, jika tidak bisa dengan kekuatan sendiri, melindungi diri. Harus memanfaatkan kekuatan orang lain untuk melindungi diri sendiri. Kekuatan orang lain, kakak maksudnya Ibu Suri. Kaisar, aku selalu mengikuti kakak. Ibu Suri tidak menyukaiku, sedangkan Kaisar. Aku takut pada Kaisar. Hailan, jika benar-benar diperlukan. Bahkan Ibu Suri dan Kaisar pun harus kau coba. Aku tahu kau selalu takut pada Kaisar. Tapi kau tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang itu. Aku tidak bisa, tanpa kakak aku tidak mampu. Hailan, aku sekarang di istana dingin. Aku tidak bisa melindungimu, kau harus belajar. Melindungi dirimu sendiri. Anggaplah kau tidak punya kakak ini lagi. Orang di ujung tanduk pasti akan menemukan keberanian. Hidupmu lebih baik, aku di istana dingin akan lebih tenang. Tahu tidak? Jangan kehujanan di sini, cepat kembali ke istana.
Ganti baju, hangatkan badan. Cepat pergi. Nyonya, kau sangat perhatian pada permaisuri. Sudah larut masih membacakan mantra untuk pangeran kedua. Permaisuri khawatir untuk pangeran kedua. Aku seharusnya membantunya. Kau sudah berusaha keras untuk permaisuri. Mana mungkin aku tidak berusaha. Bahkan jika ada niat pribadi, menyingkirkan Ulanara. Juga menghilangkan kekhawatiran permaisuri selama bertahun-tahun. Menghilangkan anak dalam kandungan selir Mei dan selir Yi. Juga mengukuhkan posisi pangeran kedua. Untung ada Sulian membantu. Kita sudah berusaha untuknya. Sekarang Tuan Gao disukai Kaisar. Permaisuri juga mengandalkanmu, posisimu sudah stabil. Aku hanya berharap tetap dikasihi, punya anak di pangkuan. Sudah lebih dari cukup. Nyonya di mana? Nyonya, di mana? Kakak Nyonya, cepat. Naonya. Berlutut di sini 2 jam, menunggu hujan membasuh bersih. Hatimu yang kotor ini. Ini adalah kantung bunga plum hadiah Nyonya Hai tahun lalu. Untuk pasangan yang di Istana Dingin.
Nyonya Hai memang selalu memakai kantung ini setiap hari. Kakak. Hailan, aku sekarang di Istana Dingin. Aku tidak bisa melindungimu, kau harus belajar. Melindungi dirimu sendiri, anggaplah kau tidak punya kakak ini lagi. Orang di ujung tanduk pasti akan menemukan keberanian. Hidupmu lebih baik, aku di Istana Dingin akan lebih tenang. Tahu tidak? Permisi, Nyonya Mulia Hai. Adik datang. Salam, Kakak Chunpin. Adik hari ini terlihat sangat berbeda. Biasanya kakak paling tidak peduli penampilan. Setelah sakit beberapa hari, bukan hanya segar, tapi juga berdandan lebih rapi. Sakit membuatku seperti terlahir kembali. Yesin bilang, saat aku sakit. Kakak Chunpin datang menjenguk. Jadi hari ini, aku sengaja datang untuk berterima kasih. Adik tak perlu terlalu formal. Kakak sangat senang adik sudah sembuh. Kau tahu, sejak Rui dikurung di Istana Dingin, aku tak punya teman berdiskusi. Jika kakak Chunpin tak keberatan, biar adik temani. Kakak Chunpin ada di sini. Adik Japin juga datang. Nyonya Mulia Hai juga ada. Salam untuk kakak Chunpin. Salam, kakak Japin. Katanya Nyonya Mulia Hai sakit beberapa hari lalu. Sekarang sudah sembuh? Sebaiknya lebih sering jalan-jalan. Penampilanmu juga berbeda dari dulu. Benar kata kakak Japin, harus lebih sering keluar. Sudah, jangan berdiri. Mari duduk. Adik Japin dari Aula Yangsin awalnya menemani Kaisar bicara, tapi dia memanggil tabib untuk konsultasi kondisi putra kedua. Aku pun mengundurkan diri dengan sopan. Selama putra kedua sakit, Kaisar mengabaikan segalanya.
Benar. Padahal sama-sama pangeran, Kaisar terlalu pilih kasih. Kakak Chunpin, Kaisar sudah lama tak menjenguk putra ketiga, kan? Anakku mana bisa dibandingkan dengan putra permaisuri? Tapi tak mungkin hanya menyayangi putra mahkota, yang lain dia abaikan. Kalau kakak bicara begitu, aku jadi khawatir. Dengan bayi dalam kandunganku ini. Jangan berkata begitu. Jika kau mengandung pangeran, ini akan jadi putra pertama. Setelah Kaisar naik tahta, sangat berharga. Tapi mana bisa melebihi putra mahkota? Andai tak ada putra mahkota, setidaknya anak kami bisa mendapat perhatian Kaisar, bukan? Jangan bicara sembarangan. Hanya bercanda saja. Apa yang terjadi di sini? Saya tabib baru dari rumah sakit kekaisaran. Habis memeriksa para rakyat. Tersesat sampai ke istana dingin ini. Mustahil tersesat ke sini. Cepat pergi. Ya. Ayo pergi. Paman MA, hari ini masak apa? Ada 3 porsi yang lebih bagus, untuk Ibu Ji Taipin. Dan Tuan serta pelayan keluarga Ulanara. Oh iya. Kamu harus lebih hati-hati, jangan biarkan orang sembarangan. Mendekat senaknya ya, lain kali dia datang lagi, aku yang urus. Makan siang, makan siang. Hadiah dari Nyonya, terima kasih atas hadiah Nyonya Hui. Makanan untuk Ulanara, benar kan? Seperti yang diperintahkan Nyonya Hui. Di permukaan semua bersih dan tidak beracun, masakan enak. Siapapun tidak bisa menemukan kesalahan. Pengaturan Nyonya, sudah pasti tidak ada celahnya. Ya. Biar dia merasa penderita. Pangeran kedua masih seperti biasa. Bukan begitu? Penyakit asma ini semakin parah. Oh ayah, Kursen, beri tahu nenek Song. Pastikan Yongzhang tidak bersuara keras. Jangan sampai pangeran kedua dengar, lalu sakit hati, ya? Air mata permaisuri ini sudah sebaskom, sekarang. Pasti sangat menyesal. Apa maksudnya? Aku dengar dari Yong Huang. Sejak pangeran kedua masuk Shang Shufang, permaisuri ingin anaknya sukses. Siang malam menanyakan pelajaran. Sampai-sampai membuat anak ini jatuh sakit. Kemudian, permaisuri tidak berani menekan pelajaran lagi. Tapi pangeran kedua sepertinya takut sampai sakit sendiri. Memaksa diri sendiri belajar dalam keadaan sakit. Penyakit asma ini tidak pernah sembuh. Aku juga dengar permaisuri menggunakan darah. Menyalin kitab suci. Mungkin untuk mendoakan dan memperpanjang umur pangeran kedua. Apakah cara ini benar-benar manjur? Kalau benar manjur, buat apa ada tabib? Katanya Kiru mengumpulkan semua tabib dari rumah sakit kekaisaran untuk konsultasi bersama pangeran kedua. Tapi setelah diperiksa, akhirnya dikatakan, hanya bisa dipertahankan, ditunda sampai musim panas tahun depan. Mungkin baru ada perubahan. Kalau tidak bisa bertahan, itu sudah nasib. Ibu. Ada apa, Yongzhang? Ibu, bonekanya rusak. Tidak apa, boneka rusak ya dibuang. Ibu jahit yang baru untukmu, ya? Aku memang mau yang ini. Kakak Chunpin. Kalau San Age benar suka, simpan saja. San Age, tunggu Enyang memperbaiki ini dulu, baru dikembalikan. Bagus kan? Baik. Hamba mohon keselamatan Kaisar. Bangunlah semua. Terima kasih Kaisar. Hai Guiren, jarang lihatmu berpakaian cerah begini. Berdandan serah keskivi koksi Fangdian. Agar para Age senang melihatnya. Benar, San Age sangat menyukai Hai Guiren.
Biasa sederhana, sesekali berpakaian mencolok. Membuat orang senang memandang. Tinggal sendiri di Ansi Palace sudah terbiasa. Bisa dan tidak bisa. Bagaimana maksudnya? Dulu ada kakak temani, sekarang sendirian jadi tak biasa. Tapi setelah lama berdua dengan bayangan, akhirnya terbiasa. Sudahlah, kalian juga lelah. Silakan mengundurkan diri. Aku akan mengunjungi Yonglian. Hormat pamit Kaisar. Hati-hati pelan-pelan. Jangan sampai terjatuh. Kau ini. Kaisar susah payah mengajak bicara. Kenapa lagi menyebut Rui sampai membuat Kaisar tak senang? Apa Kaisar tidak senang? Hamba tak melihatnya. Tuan. Bunga alang-alang ini cocok di vas. Tolong ambilkan. 1 guci untukku. Ngomong-ngomong, pakaian musim dingin dari kantor dalam sudah datang? Pelem. Waktu pelayan ke kantor dalam, dengar bibik-bibik penjahit bilang. Beberapa hari lagi festival Chongyang, Kaisar khusus berpesan. Untuk menjahit selimut panjang umur bagi janda permaisuri. Katanya bahkan kain sutra emas bertuliskan panjang umur berhias mutiara. Sudah dikirim ke pendeta untuk didoakan. Harus selesai sebelum festival Chongyang untuk hadiahkan ke janda permaisuri. Mereka sibuk urusan ini, jadi agak keteteran. Wajar saja. Apa Kaisar sangat memperhatikan ini? Tentu. Dengar kabar Kaisar setiap 2 hari. Pasti datang sendiri ke bengkel jahat. Kaisar, hadiah ulang tahun untuk janda permaisuri. Sudah sampai semua. Sudah kulihat, sangat indah dan penuh makna. Qinli, kau cukup telaten mengurus ini. Terima kasih Kaisar. Selimut panjang umur untuk janda permaisuri. Sudah hampir selesai, hanya bulu phoenix, bagaimanapun dicampur warnanya, tidak terang. Kalau mau cerah dan mencolok, bisa ditambah lebih banyak warna. Bisa juga dipintal benang emas, apa susahnya? Sudah disulam, juga sudah diperlihatkan ke permaisuri, katanya norak. Dikembalikan lagi, otak para pelayan ini. Sudah hampir kering mikirnya, tetap belum ketemu caranya. Bodoh sekali, urusan sepele seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Pantas saja ibu permaisuri marah. Aku akan lihat, bulu phoenix sesulit itukah? Permaisuri sudah lanjut usia, terbiasa melihat kemewahan. Ditambah lagi selimut ini untuk diselimuti. Kalau terlalu mewah, akan menyilaukan di malam hari. Tentu permaisuri tidak suka, dan terlihat norak. Lalu, menurutmu bagaimana? Lihat phoenix ini gagah perkasa, dikelilingi ratusan bunga. Jadi dalam pemilihan warna, tidak perlu terlalu mewah. Hanya perlu memilih benang sutra ungu tua. 8 helai dipintal dengan 1 helai benang perak tipis, lalu dipelintir menjadi 1. Dengan begitu, warnanya lembut tapi tidak suram. Kalau dilihat di bawah cahaya, tidak menyilaukan, tapi di bawah cahaya lilin. Ada kilau lembut dan hangat, kalau hanya pakai benang perak. Apa tidak terlihat kurang megah? Jadi di setiap helai bulu poenisnya akan kita hiasi dengan mutiara ungu dan batu tourmaline. Warna mutiara ungu bisa selang-seling dengan ungu tua. Tourmaline punya efek menenangkan, juga disebut batu panjang umur. Dengan begitu, dalam hal warna, akan mengalahkan kemewahan benang bunga. Terakhir, di bagian kepala phoenix, banyak pakai batu ember. Ember ada arti doa di dalamnya. Permaisuri juga tidak akan ada pendapat lain, silakan nyonya. Sulam untuk kita lihat, biar kita juga bisa belajar. Bukankah 1 helai ini sudah disulam di sana? Hamba memberi salam pada Kaisar. Bangun semua. Terima kasih Kaisar. Aku sedang berpikir, dari mana datangnya tukang sulam yang begitu pintar. Ternyata kau, Hailan. Hamba sedang pamer, membuat Kaisar tertawa. Aku sudah lihat, bulu phoenix yang kau sulam. Kombinasi warnanya elegan tapi tidak kehilangan kemewahan, ibu permaisuri pasti suka. Bagaimana kau bisa memikirkannya? Hamba perhatikan, tasbih yang sering dipegang permaisuri, terbuat dari kayu cenderan hias tourmaline. Qinli, suruh para gadis keluar. Jadi terpikir pakai kombinasi warna seperti ini, berpikir, kalau permaisuri tidak suka, tidak akan sering dibawa-bawa. Semua orang bisa melihat, hanya kau yang paling perhatian. Dulu tidak tahu, kau punya pemikiran seperti ini. Pemikiran tersembunyi di dalam hati. Jarang terlihat ya.
Begitu sampai di bengkel bordir ini, aku langsung teringat kamu yang dulu. Cerdas dan lembut hati. Selama ini aku benar-benar mengabaikanmu, kebetulan hari ini ada waktu. Aku akan mampir ke istanamu. Ayo. Malam ini siapa yang giliran temani tidur? Kata Nia ada yang hai. Dia aja bisa temani tidur. Aku tidak sebagus tuannya. Apa yang kau katakan di istana ini? Siapa yang lebih sering temani tidur daripada Anda? Permaisuri, penyakit pangeran kedua. Semakin parah, hari-hari ini harus didampingi dengan hati-hati. Hanya berharap tabib Ki bisa menyembuhkan Yonglian. Hamba tidak berani lengah sedikit pun. Dan juga, penyakit pangeran kedua paling pantang, ada penghalang pernapasan. Musim gugur banyak angin berdebu, dan ada bunga alang-alang. Harus sangat berhati-hati. Pasti, anak baik. Tumbuh besar dengan patut di perut ibunda. Pangeran kedua sakit parah. Kalau tidak bisa bertahan, artinya sedang mengosongkan tempat untukmu. Pangeran pertama tidak disukai, pangeran ketiga tidak mampu, sekarang pangeran kedua. Hanya tergantung takdirnya. Entah dewa mau memberkati pangeran kedua atau tidak. Asal anak Anda lahir, anak laki-laki. Dewa pasti hanya akan memberkati putra Anda. Saya menyambut kedatangan Kaisar. Pangeran kedua tertidur, nanti saja diminumin obatnya. Kita berdua di sini jaga. Entah bagaimana kondisi permaisuri. Bagaimana kalau kakak pulang dulu, temani permaisuri. Pangeran kedua ada saya di sini. Oke, saya pulang lihat, kamu jaga baik-baik pangeran kedua. Tunggu dia bangun baru diminumin obat. Kaisar. Pangeran kedua belakangan sakit parah, berani saya tanya. Apakah Kaisar sebaiknya lebih sering temani permaisuri? Permaisuri fokusnya seluruhnya pada Yonglian. Siang malam memberikan yang terbaik. Karena itu, aku belakangan juga jarang menginap di tempat permaisuri. Bahkan, saudara kedua tinggal di kuil Zifang untuk merawat. Permaisuri bolak-balik tidak mudah. Permaisuri mematuhi aturan istana. Dan juga sangat ketat mendidik Yonglian. Ada waktu luang, langsung suruh dia belajar. Aku tidak tega tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula Yonglian sekarang sedang sakit. Kalau dipindahkan, khawatirnya malah memperparah penyakit. Kaisar akhirnya lebih memihak putra mahkota. Putra mahkota memang penting. Tapi bagaimana dengan hamba? Hamba juga berharap nyonya segera punya anak. Wanginya harum sekali. Aku selalu merasa, bahkan bantal dan kasirmu di sini memancarkan aroma samar. Biasa tak tercium. Wangi apa sebenarnya ini? Ini bunga camelia setelah musim semi. Ku kemas bersama daun calamus dalam kapas sutra. Aroma bantal ini halus tapi tahan lama. Saat tidur, kita pun terpapar wangi bunga ini. Ini diajarkan kakak Rui padaku. Aku lelah.
Hamba tak bicara lagi. Kaisar silakan beristirahat. Kaisar tak suka hamba sebut kakak, tapi di hati. Juga merindukannya kan? Haruskah hamba ceritakan ketidakadilan pada kakak? Akankah Kaisar percaya? Di sana ada ratu dan selir utama. Tanpa bukti konkret, kalau hamba nekat bicara, bisakah benar-benar menyelamatkan kakak? Yonglian, 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 anakku. Yonglian. Suara apa itu? Hamba tak tahu. Kaisar, Kaisar. Yang mulia, ada masalah. Pavilion Siafang. Apa itu Yonglian? Kaisar, Jangan sampai masuk angin. mohon jangan terlalu berduka. Benar. Putra kedua. Putra kedua sudah. Bagaimana bisa? Mohon tabah yang mulia. Permaisuri dari istana Changchun sudah bergegas ke sana. Yonglian adalah putra mahkotaku. Dia yang akan mewarisi tahta. Bagaimana mungkin Yonglian? Yonglian adalah putra mahkota sah. Yonglian. Yonglian. Ini salah hamba. Yonglian fisiknya 5. Hamba masih memaksanya belajar dan menulis. Membuatnya kelelahan mental. Hamba yang membunuh Yonglian. Permaisuri. Kau jadi contoh untuk 6 istana. Yonglian sudah tiada. Untuk apa hamba mempertahankan gelar ini? Hamba benar-benar tak ingin hidup lagi. Sejak kecil, aku dibesarkan di istana. Anak di istana sangat berharga namun sulit dibesarkan. Bahkan yang meninggal di usia 20 tahun. Tidak sedikit jumlahnya. Tapi tak kusangka. Hari ini aku kehilangan Yonglian. Aku sangat berduka, putra mahkota yang kuandalkan. Paduka, Sabarla. Paduka. Kenapa ada buluh beterbangan di kamar? Hingga merenggut nyawa Yonglian? Memang musim gugur banyak buluh. Tapi malam itu angin begitu kencang. Bulu-bulu masuk ke kamar Yonglian. Sungguh sulit dihindari. Bisa dihindari. Ini salahku? Kurang separuh pelayan di istana Fang. Jika tak terlalu hemat. Tak paksa Yonglian sebagai putra mahkota jadi teladan. Jika hamba-hamba pelayan untuk menjaganya, pasti takkan begini. Hamba yang bina Yonglian. Jangan salahkan diri. Yonglian.
Bagaimana bisa pangeran kedua? Sejak sakit asma, kondisinya makin lemah. Masuk musim gugur sering kambuh tak kunjung sembuh. Permaisuri masih memaksanya belajar saat sakit. Bahkan menulis kitab dengan darah, percuma. Jelas Permaisuri sendiri yang bawa ajalnya. Pasti Paduka sangat berduka? Putra mahkota wafat, Paduka berduka dan menganugerahi gelar Duan Hui Pangeran Mahkota. Benar, Paduka selalu prioritaskan putra mahkota. Tapi siapa sangka? Dengan ibu seperti Permaisuri, ingin anaknya panjang umur? Mustahil. Kak, jangan kasihan pada pembuat masalah. Permaisuri dan selir itu yang sakiti kakak. Ini balasan langit. Takkan ku lupa, tapi kasihan pada bocah itu. Aku malah kasihan pada kakak. Sejak dengar ucapan selir hari itu, hatiku cuma mau menyelamatkan kakak. Hailan, sekarang kamu sedang disayang Kaisar. Urus diri sendiri dulu. Jangan nekat. Kakak kenapa? Rematiknya kambuh parah ya? Gak apa, masih tahan. Aku sudah ke rumah sakit Kaisar cari tabib. Tapi tabib mana ada yang berani ke istana terasing. Ada tabib muda di rumah sakit Kaisar. Namanya Jiang Yubin, teman sekampung Ruisin. Dulu Ruisin minta Ling Yunce cari dia. Dia pernah kasih kita obat. Cuma dia juga susah masuk istana terasing. Coba kamu temui dia. Bisa cari jalan bersama. Jangan nekat ya. Pangeran kedua, jangan salahkan langit. Salahkan ibumu. Dia jahat menyakiti orang. Ini karma yang akhirnya lukai kamu. Pergilah dengan damai. Naonya, arah sana ada orang datang. Cepat pulang. Putri, jangan lari cepat-cepat. Xingxuan, awasi Putri. Jangan sampai tergores. Baik, hati-hati Nyonya. Sejak Pangeran Duan Hui mangkat, Nyonya harus bantu Permaisuri urus istana. Sambil jaga Putri Hijing. Capek sekali. Sudah larut malam Putri mau main di taman. Nyonya tetap temani. Permaisuri percaya baru serahkan Putri padaku. Tante Hui, lihat apa yang kubawa Tante Hui. Barang bagus apa ini? Dari mana dapatnya? Dari depan tadi, aku cari lagi ya. Putri Ai. Shuang 11, akhir-akhir ini ada yang bakar kertas sembahyang di istana? Depan sini istana terasing. Siapa berani suruh orang bakar di sini? Nyonya, jangan-jangan ada yang Santet Pangeran Duan Hui. Jangan ngasal. Hamba tidak ngasal. Pangeran Duan Hui meninggal tiba-tiba. Hamba selalu merasa ada yang aneh. Siapa berani santet pangeran? Selain si tahanan istana terasing, siapa lagi yang paling benci Permaisuri dan anaknya? Nona, hamba rasa benda ini agak tidak membawa keberuntungan. Kalau benar yang dari istana dingin itu, dia benar-benar berani. Hidup pun jadi masalah. Mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memasak dengan bersih. Datanya bantuannya. Tapi semuanya harus tunggu Permaisuri sembuh dulu, baru putuskan.
Sekarang Duan Hui sudah jadi putra mahkota. Semua orang mengincar perutmu. Kalau kamu melahirkan pangeran, aku juga berharap bisa melahirkan pangeran. TAPI. Kalau yang lahir putri, itu gimana dong? Nggak mungkin, pangeran sudah minta ahli nujum keluarga lihat untukmu. Wajahmu cocok untuk anak laki, sekali hamil pasti pangeran. Anak ini datangnya tepat sekali. Sekarang putra mahkota Duan Hui pergi. Sebelum anakmu lahir, sama saja mengosongkan kursi untuknya. Bahkan langit pun membantu kita. Kakak. Itu Hailan. Sepertinya. Kakak. Kakak di sini. Kakak. Hailan. Kakak. Kok bisa ke sini? Aku khawatir, di dalam gimana? Makanannya cukup enggak? Katanya di dalam sangat dingin dan lembab. Aku bawa baju bagus untukmu. Rui Xian bantu, sini. Mukamu kenapa? Diganggu orang ya? Diplanter a Rua. Kenapa? Nggak tahu juga, padahal baru saja selesai melayani. Masih marah-marah, tanpa alani langsung pukul Nona. Dan menghina Nona, Kaisar tahu, sama sekali enggak. Yesin, Nona, jangan bicara lagi. Hailan, Arwo tahu kita akrab. Dia benci aku, jadi pasti akan melampiaskan padamu. Menganggapmu duri dalam daging, kalau benar-benar nggak bisa. Kamu harus minta Kaisar dan Permaisuri membelamu. Tahu kok, Tempat seperti istana dingin ini, jangan datang lagi ke sini. Jangan sampai terkena imbas. enggak. Nona, siapa di sana? Kamu siapa? Kakak pengawal, ini bangsawan Hai dari Istana Yanxi. Hai Guiren. Hormat kepada Hai Guirin. Hai Guirin, sedelerat malam. Kenapa Anda di sini? Anda tidak boleh masuk ke istana dingin tanpa izin. Jangan buat kami susah. Cepat pulang saja. Kakak penjaga, Hai Guiren ini sengaja menengok nyonya kami, tolong jangan berisik ya. Bukan aku yang berisik, kan ada peraturannya. Ini untukmu. Kamu, jangan bikin aku susah dong, kalau aku bawa barang ini. Nanti orang mengira aku mencuri. Gimana kalau begini, ada uang tidak? Ada Yexin, Ada. Ada sedikit uang receh. Oke deh, Hai Guiren, mau kirim apa? Jangan datang sendiri, ini terlalu berbahaya. Serahkan barangnya padaku, aku yang akan berikan padanya. Kamu mau bantu? Kan ada uangnya, kenapa tidak bantu? Kalau kamu mau bantu, aku harus tahu namamu. Namaku Ling Yunche. Terima kasih Ling Yunjin. Gak apa-apa, Ling Yunche, kamu benar-benar jatuh ke lubang toilet ya. Tahu, segera datang. Hai Guiren, Anda cepat pulang saja, lain kali kalau mau datang. Bilang dulu padaku, tapi, bicara soal ini. Jangan sering-sering datang, ini terlalu mencolok. Sudah, kalau kalian berdua sudah selesai bicara, cepat pulang saja. Jangan sampai ada yang lihat. Kakak, aku tidak bisa sering menengokmu, tapi setiap 10 hari. Asal cuacanya baik. Aku akan menerbangkan layang-layang di Taman Istana. Supaya kamu tahu aku baik-baik saja. Kamu juga harus jaga diri baik-baik ya. Baik, cepat pulanglah. Nyonya ayo pergi, Nyonya cepat pulang saja. Perut masih sakit nih. Nona, kenapa? Sakit perut karena makan?
Memang makanan di istana dingin ini tidak bersih. Kalau mau makan enak juga bisa, cuma butuh uang. Penjaga Ling, aku dengar dari Ji Taipin. Di dalam bisa kerja sedikit untuk tukar uang. Sebenarnya dia tidak salah. Aku kasih tahu ya, di luar sana paling suka sulaman dan hiasan dari istana, para dayang istana. Ada yang diam-diam menyulam sapu tangan dan membuat tali hias, dikirim keluar istana untuk tukar uang. Setelah ada uang, bisa tukar makanan enak. Ji Taipin di sini juga begitu caranya. Dia menyuruh Pakistan tua Li Jinzu. Aku dan Ruisin sama-sama bisa kerjain ini. Kamu mau bantu kami ngirim keluar? Bisa kok, aku keluar istana lumayan gampang. Tapi sebelumnya, biar jujur aja. Kalau udah dapat uang, kita bagi 2 rata ya. Aku harus ambil separuh, soalnya resikonya gede. Udah ku kasih tahu, kalian pikir-pikir dulu. Kalau mau, kabarin aku aja. Kayak tali warna-warni, benang, atau sapu tangan polos. Aku yang siapin. Oke, sepakat. Ya udah deal. Sepetin balik. Makasih ya. Sini Ling Yunche. Ayo Mandy. Sini. Kotor banget, cepetan bersihin. Kerjaan kotor di istana terasing. Cuma kita berdua, kapan habisnya ya? Diam deh, nasib kita emang begini. Kakak Yunche. Lari pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Cantik banget. Ini ruby kualitas paling jelek, harganya murah. Tapi ini ungkapan perasaanku. Lihat dalamnya. Dalamnya. Awan ini aku, Ling Yunche. Burung layang-layang ini kamu, Wei Yanwan. Kak, cincin ini mungkin murah. Tapi niatmu lebih berharga dari apapun. Jangan sampai ibumu lihat ya, nanti dia ngomel lagi. Tapi sebenarnya, aku rasa ibumu dan adikmu itu kayak lobang tanpa dasar. Kaji pilanmu. Habis buat mereka, masih kurang terus. Mau gimana lagi? Namanya juga ibu kandung. Keluarga sendiri. Kalau aku bisa kerja di istana selir yang difavoritin, mungkin keuangan lebih baik, bisa sekalian nolong kamu. Dapat kerjaan lebih enak. Ibu mungkin gak akan ngalangin hubungan kita lagi. Masuk akal juga. Tapi aku khawatir di istana selir favorit itu ribet. Kemarin yang dateng itu katanya dulu Permaisuri Sian Kaisar Lo. Jadi Dayu sering dipukulin majikan, udah biasa. Di sisiku ini sepi tapi tenang, aku nyaman. Sisiku memang tenang dan sepi. Tiap hari aku urus baju kaisar. Hanya bisa bergaul dengan pakaian, tapi saat usia 25 tahun, aku tidak punya tempat baik lagi, aku akan keluar dari istana. Katanya beberapa hari lalu, adalah hari upacara penobatan Japin, Meipin, dan Shen Changzai. Mungkin dalam 2 hari ini, kantor urusan dalam akan memilih dayang untuk melayani. Kalau aku bisa melayani Japin dan Shen Changzai, bagus sekali. Dengga-dengga, mereka adalah selir paling disayang di istana. Tugas sebaik itu, pasti banyak orang cari jalan. Sebenarnya, aku sembunyi-sembunyi dari ibuku, nabung sedikit uang. Asal bisa menyuap Bibi Fen, dia bisa rekomendasikan aku, baguslah. TAPI. Uang di tanganku tidak cukup, ini gimana ya? Tunang, aku juga nabung sedikit uang, nanti semua untukmu. Kalau masih kurang, aku bantu carikan cara. Kak Yunche. Hanya kamu yang baik padaku. Zhen Xiangguan ini benar-benar pengap, keluar jalan-jalan. Rasanya nyaman banget. Kamu tetap hati-hati, Kaisar tidak tahu. Betapa dia peduli perucmu.
Lewat Cuyun Guan di depan, itu istana dingin. Jangan kita ke sana, tidak tahu juga. Dia di dalam sana gimana keadaannya? Di sisi istana dingin, nenek juga sudah khawatir. Tunggu. Sini. Sini, sini, sini. Hamba memberi salam pada tuan-tuan. Ulanara di istana dingin, hidupnya gimana? Biasa saja, kadang bayar untuk dapat makanan yang layak. Bawa ke istana dan lihat. Silakan tuan lihat. Makanannya enak juga ya? Pergilah. Lumayan punya kemampuan. Kalau gitu, biarkan dia makan lebih enak lagi. Yanwan, uangmu sudah cukup? Aku sudah cari tahu, katanya 100 liang. Bisa melayani di istana Nona Japin, 80 liang. Bisa ke Shen Changzai, 50 liang. Bisa ke istana Nona Meipin, tapi aku kumpulkan terus. Baru 35 liang. Kalau gitu, kamu harus cepat. Dengar-dengar Fang Fei sudah cukup uangnya. Pergi melayani di istana Nona Meipin. Kalau bukan keluarga yang membebani, aku sudah cukup uangnya. Bibi Fun. Yan Wan. Kau. Keluar, ya? Yanwan, uang ini tak cukup. Yang kurang bisa dicari di tempat lain. Nyonya Chun baru saja mendapat putra mahkota. Sedang butuh banyak orang. Jika kau mau, 40 tael ku bayar untukmu pergi. Benarkah? Dik, hatimu tidak di sini. Menyimpanmu pun kerjamu tak akan maksimal. Tapi, bukankah dia tidak terlalu disayang? Dasar Nona. Hari ini tidak disayang, belum tentu besok tetap begitu. Nyonya Chun punya 2 orang pangeran loh. Terima kasih petunjuk Bibi Fan. Nona, layang-layangnya akhirnya terbang. Lihat, terbang. Istana dingin di sana, arahkan sedikit ke situ. Hati-hati Nona. Hamba memberi salam pada Kaisar. Bagaimana makanan kalian? Sudah membaik? Lebih segar sekarang, terima kasih. Jangan berterima kasih, MA Gonggong ini sudah terima suap. Pasti akan bekerja dengan baik. Oh iya, tali hias dan sapu tangan buatan kalian. Laris sekali terjualnya. Kita saling menguntungkan. Ngomong-ngomong, aku mau tanya tentang seseorang. Bagaimana sifat Nyonya Chun itu? Untuk apa kau tanya begitu? Aku punya teman sekampung mau bekerja di istana Zhongcui. Jadi ku bantu tanya-tanya dulu. Nyonya Chun baik sekali sifatnya. Tak pernah menyiksa pelayan. Bagaimana dengan putra mahkota? Putra mahkota sangat berbakti. Tegaslah. Oh ya, sekarang sudah ada uang. Perlu kubawakan sesuatu dari luar istana? Seperti perias wajah atau bedak mungkin? Yang begitu tak perlu. Aku mau bibit bunga untuk ditanam di dalam. Masih ada hati menanam bunga? Baiklah, pertama kalinya aku temui orang sepertimu. Akan kucarikan-carinya. Terima kasih. Cepat pulang, jangan sampai ketahuan. Hamba memberi salam pada Kaisar.
Nona, menurut Nona apakah Nyonyai bisa melihat? Mungkin bisa. Jika kakak melihatnya, akan tahu aku di luar baik-baik saja. Semoga kakak di dalam juga selamat sentosa. Betul, Nona dan Nyonyai saling terhubung hati. Yi pasti bisa melihat. Aku tak bisa sering menengokmu, tapi setiap 10 hari. Asal cuaca cerah, aku akan menerbangkan layang-layang di Taman Kekaisaran. Agar kau tahu aku baik-baik saja. Terbang lebih tinggi, pasti kakak bisa lihat. Lihatlah. Bagus sekali. Tinggi sekali. Lihat, lihat. Simpan baik-baik. Siap. Nyonya Hai. Hamba memberi salam pada Kaisar. Membawa layang-layang untuk apa? Hamba lihat cuaca cerah. Keluar cari hiburan. Selalu begitu takut pada Kaisar? Tidak. Pernah kunjungi dia di Istana Dingin? Kau tak menemuinya? Ini tak seperti karaktermu. Tapi tak bisa masuk Istana Dingin. Meski tak masuk, hamba tahu. Di dalam sana sepi dingin. Tak ada apa-apa. Bunga kamper ini mudah hidup. Potong beberapa kirim ke Istana Dingin. Agar ada lebih banyak warna hijau. Bunga kamper suka merambat. Bisa merambat keluar Istana Dingin. Tapi kakak tidak bisa. Berkebun dan merawat tanaman. Bisa mengalihkan pikiran. Tak terlalu penuh dendam. Paduka, kakak pasti sama sekali tidak. Ling Yun Che. Nyonya Hai. Cepat bangun. Yekin. Kali ini barangnya tak banyak, selain pakaian. Makanan kering, lalu ini. Ini setek bunga kamper. Cukup ditancapkan di tanah, mudah tumbuh. Kau juga tahu ini? Tentu. Di kampung halaman banyak bunga ini. Kebetulan, Nyonya di dalam sana juga cari biji bunga ini. Baguslah, kakak di dalam bisa menanam bunga, mengalihkan pikiran. Tak terlalu menderita. Benar juga. Ngomong-ngomong Nyonya Hai, mulai sekarang. Jangan kirim makanan kering lagi. Nyonya di dalam sana, hasil anyamannya bisa ditukar uang. Untuk makanan masih cukup, tenang saja. Baiklah. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Tidak apa-apa, aku masuk dulu. Hai, orang terhormat sangat perhatian, bunga ini bisa melancarkan peredaran darah, mengatasi gatal dan bengkak,
Tempat ini lembab, bisa menghilangkan rematik. Juga sangat bagus. Dikurung di sini masih sempat menanam bunga. Sepertimu memang berbeda dengan yang lain. Benar-benar berbeda. Nanti kalau bunganya mekar, aku akan mengirimkannya padamu. Ini istana dingin, bukan halaman istana belakangmu. Meskipun di istana dingin, tetap harus hidup dengan sopan. Kakak Yunche. Sepulu tail perak. Ditambah yang sudah disimpan sebelumnya, seharusnya cukup kan? Cukup, cukup, ditambah tabungan kita sebelumnya, sudah cukup 40 tael. Kalau tidak bisa melayani majikan, kalau bisa melayani pangeran besar, juga bagus. Aku dengar, pangeran besar ini cukup pintar. Dan Ratu Chun, katanya sifatnya juga baik. Kakak Yunche, Untang Ada Kamu. Nanti kalau aku sudah ke istana Zhongcui, bisa mendapatkan perhatian Ratu Chun. Dan pangeran besar, bisa menjadi kepala pelayan. Nanti, selain sopan, juga dapat uang hadiah. Siapa tahu ibu senang, dan menyetujui urusan kita. Cuacanya panas, pangeran besar pakai baju yang lebih tipis. Xiaolezi, bawa ini. Kalau pangeran besar kedinginan di ruang belajar, ingat untuk menggantinya. Ratu. Ratu Chun, selamat datang. Anakmu mengermati Ratu Chun. Cepat bangun. Ratu Chun datang melihatmu. Yanwan, hati-hati, di musim panas. Anak-anak paling mudah terkena heat stroke, harus berhati-hati. Oh ya, Ratu Chun biasanya juga tidak bisa melihat adikmu yang ketiga, jadi membuat beberapa kue. Bawa ke istana Xiefang, makan bersama adikmu yang ketiga. Tidak tahu, adikmu yang ketiga akhir-akhir ini baik-baik saja? Baik-baik saja. Hanya saja beberapa hari yang lalu, Ibu Ratu melihat adik kedua sudah sehat. Lalu menyuruhnya belajar keras setiap hari, dan pindah kembali ke istana Xiefang. Setelah adik kedua pergi, Ibu Ratu pasti akan mengeluh kalau adik ketiga menangis. Yong Huang. Tidak sia-sia aku menyayangimu, tahu khawatir dengan adikmu yang ketiga. Baiklah, Xiaozi, cepat antar pangeran besar ke ruang belajar, jangan sampai terlambat. Baik. Nyonya, menurutmu Ratu terlalu keras? Ayah. Menyuruh anak-anak belajar keras juga tidak apa-apa, tapi pangeran kedua di samping. Cuma sedikit orang yang melayani, masih harus dikurangi lagi. Anak kandung sendiri, buat apa berhemat pada dia? Memberi salam pada kaisar. Ruisin pegang, ini ya, sudah ganti sapu tangan. Sama uang untuk tali hias, kau hitunglah. Merepotkan Anda. Repot apa, juga karena nyonyamu jago buat kerajinan. Hasilkan banyak uang, aku cuma bagi sedikit uang lelah. Ngomong-ngomong, aku sama Nyonya baru setengah tahun di sini. Udah selalu rasanya badan pegal-pegal, sendi-sendi linu. Ambil bunga lokiko ditumbuk joles, juga kurang mempan. Di istana dingin emang lembab dan dingin, cuma pakai bunga buat apa? Gini aja, nanti waktu aku keluar istana, carikan buat kalian. Salep obat rematik, kalian pakai dulu, terus. Kalian sendiri, bikinlah lutut baju hangat. Sama pelindung lengan, buat hangatin, ngerti ya? Terima kasih pengawaling, kami sudah bikin. Lutut baju hangat dan pelindung lengan. Ya sudah bagus. Ada satu hal lagi mau minta tolong. Silakan bilang. Tolong Anda pergi ke rumah sakit istana. Cari tabib muda namanya Jiang Yubin. Ceritain kondisi aku sama Nyonya, lihat dia bisa nggak. Datang ke sini obatin kami. Tabib ya, si tabib ini, dia kayaknya nggak bakal datang ke sini. Setidaknya Anda coba dulu bicara sama dia. Oke, serahkan padaku, aku bicara sama dia. Terima kasih. Aku pergi dulu. Anda cari saya. Anda tabib Viangya. Tepat di bawah. Saya pengawal istana Dingjing Yungke. Non Ruisin yang suruh saya datang. Apa Nyonya Yi sama Ruisin kenapa-napa? Mereka akhir-akhir ini gimana? Anda jangan buru-buru. Mereka tidak melakukan apa-apa, tapi baru-baru ini. Tangan kaki mereka agak linu, makanya Non Ruisin. Mau saya datang cari Anda, minta Anda periksa, atau ada cara nggak, bisa obatin sedikit. Mereka masuk istana dingin baru setengah tahun. Walaupun istana dingin lembab, nggak mungkin secepat ini. Langung kena rematik, iya, saya juga heran. Walaupun orang istana dingin kebanyakan kena rematik. Tapi nggak separah itu.
Istana dingin itu istana terlarang, mau masuk susah. Tolong pengawal Ling, sampaikan ke Ruisin sama Nyonya Yi. Wei Chen pasti akan menemukan cara untuk masuk. Anda tunggu sebentar, saya masuk ambilin obat. Bawa pulang ya. Tabib kerajaan. Yonglian baru pindah ke pavilion Xiangfang. Kok asmanya kambuh lagi? Berkata pada Paduka Ratu. Awalnya asma pangeran kedua membaik. Tapi musim gugur, cuaca gampang berubah, paling mudah picu asma. Pangeran kedua belajar siang malam, kena hawa dingin. Ditambah tegang, makanya asmanya kambuh. Paduka Ratu. Pavilion Xiangfang mana bisa dibanding dengan istana Paduka? Dulu kan Paduka yang rawat dengan hati, pangeran kedua jadi membaik. Iya Paduka, pangeran kedua pindah balik ke pavilion Xiangfang. Yang jaga pangeran kedua, berkurang setengah dari pangeran ketiga. Gimana kalau pindah balik ke istana Changchun, biar Paduka yang rawat langsung? Ini tidak boleh. Paduka. Penyakit pangeran kedua, sekarang makin parah. Sebelum ini sama sekali tidak boleh dipindah, kalau tidak. Itu mungkin. Mungkin apa? Jangan sampai menakuti beta. Paduka. Penyakit pangeran kedua, takut hawa dingin dan debu. Kalau bisa bertahan sampai musim panas tahun depan, baru ada harapan besar. Sebelum itu, harus hati-hati lagi hati-hati. Semua ikut tabib Qi. Kalau begitu hamba buat resep obat. Ini gimana ya? Simpan Yonglian di samping, takut langgar aturan leluhur. Bikin dia manja, soal belajar. Beta juga lihat dia sudah agak sehat, baru izinkan dia belajar. Tapi siapa tahu anak ini berniat mengejar pelajaran yang tertinggal. Jadi kelelahan. Pangeran kedua juga tahu harapan Paduka. Tidak ingin mengecewakan Paduka. Paduka jangan khawatir. Gimana kalau sebentar kita pergi ke kuil Anhua? Bakar dupa dan doakan pangeran kedua. Pangeran kedua pasti akan sembuh.